Dia memasyurkan namanya. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang siap memberkati kita dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan sukacita, dengan kelegaan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat kami terus mengagungkan namamu, di saat dari mulut bibir kami terus berkata-kata tentang kuasa-Mu, tentang Engkau yang begitu berkuasa atas kami, tentang Engkau yang begitu besar buat kami Tuhan. Oh Ralabayase, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang lebih besar dari apapun Tuhan, dari Rikinabakuri, Lalabayase, mari katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Yes Lord, Allah menjagaku. Yes Tuhan, tak usah ku bimbang. Yesus piharanku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, katakan dengan segenap hatimu, El Shaddai, El Shaddai, Allah yes, Maha Kuasa. Engkau berkuasa Tuhan. Dia besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah, Allah Engkau maha kuasa, Kau maha kuasa. Berkatmu melimpah, berlimpah. Yes, beri kemuliaan baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, Kau berkuasa atas langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kau berkuasa, Engkau besar Tuhan. El Shaddai. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Di saat mulut kita berkata-kata tentang kuasa Tuhan yang besar, tentang keajaibannya, tentang kemasyurannya, kita terus berkatakan di semua tempat, di siapapun yang kita ketemu. Percayalah saudara, percayalah.
Kalau mulut kita tidak terus mengeluh, tetapi terus berkata-kata tentang kuasanya, percayalah dia terus Rakia sukunahon akayasi kiralabakoyasi. Aku akan terus ya. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia terus akan menggendongmu. Dia yang terus memegang tangan kita. Dia tidak melepaskan kita. Tangannya yang besar memeluk kita. Kurakayasi. Bahkan dia Allah yang sanggup memberkati kita. Kuralabayasi dengan caranya yang ajaib. Caranya yang ajaib. Kasihnya yang ajaib terus. Kurakayasi. Kuralabayasi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berkata-katalah tentang firman Tuhan. Berbicaralah tentang firman Tuhan. Tentang setiap janjinya. Tentang setiap apapun yang dia katakan. Bahkan engkau bisa memindahkan gunung. Itulah yang dia katakan. Di saat imanmu besar. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung sebiji sesawi. Berkata-katalah tentang kebesarannya. Ceritakan kemasyurannya. Ceritakan tentang dia dimanapun. Jangan bercerita yang lain. Jangan bercerita tentang dunia ini. Dengan apa kata dunia, tetapi berbicara, berkata-kata tentang firman-Nya, tentang janjinya, tentang kuasanya, tentang kebesarannya. Kurakaya sikiralah bakal. Dan pergi aku ya sikiralah kurakaya sih. Aduh. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih senang berbicara tentang apa kata dunia. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan. Saat ini. Mulai saat ini. Ajar kami ya Roh Kudus. Ajar kami yang tidak berdaya ini. Ajar kami Tuhan. Yang penuh dengan kekurangan ini. Untuk terus melakukan apa yang Kau kehendaki. Untuk terus berbicara tentang Engkau, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang besar. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pernyataan-Mu di pagi ini bagi kami Tuhan. Saudara, mari saudara sekalian, ada satu lagu yang Tuhan taruh di hati saya. Ini sebenarnya lagu pujian ya. Lagu pujian, mari saudara kita bersorak-sorak sejenak ya. Bersorak-sorak sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Andi, oleh hambanya. Dan kita percaya dia akan mencurahkan rohnya ke dalam mulut Pak Andi saat ini yang sebentar akan men-sharingkan firman-Nya. Tetapi ada satu lagu sebelum kita masuk ke dalam pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman dan muka yang gembira. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Katakan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman muka, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya.
goyang beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, kenakan juga pujian. Sambut hadirnya Sang Raja dan ku nunggu-nunggu bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin, haleluya. Maka kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yes, Lord. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Lagu lama saudara ya. Dan burung-burung pun bersorak memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Amin. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan baginya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya Tuhan, haleluya ya Abbaku, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Di saat mulut kami terus memuji-muji-Mu, dimanapun kami berada. Dan kepada siapapun kami ketemu, kami terus memuji-muji-Mu. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Bukan hanya sekedar nyanyian kami Tuhan, yang naik ke hadirat-Mu. Tapi di saat kami bertemu dengan siapapun, di saat kami dimanapun berada, dan kami terus memuji, mengagungkan nama-Mu, tidak berbicara dengan apa yang sia-sia Tuhan, tetapi kami berbicara tentang keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi Tuhan. Kami terima di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Silakan. Terima kasih Bu Syana buat doa, buat praise and worship-nya yang membawa kita, mengingatkan kita kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau baik, Tuhan. Di tengah-tengah apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tetap percaya bahwasanya Engkau baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami sama-sama belajar, mendengarkan firman-Mu, merenungkan, dan kami mau belajar untuk melakukannya lebih dalam. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada-Mu, untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Urapi kami semua satu persatu, tanpa ada yang terlewati, supaya kasih kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang kami lakukan dengan selalu mengingat kebaikan-Mu. Apapun yang kami lakukan, biar kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu. Tuntun hidup kami, urapi kami. Dan ketika kami mendengar Mazmur 48, biar Tuhan yang memberikan rema kepada kami masing-masing pribadi, supaya kami dapat memahami itu. Sesungguhnya apa yang harus kami kerjakan, sesungguhnya apa yang harus kami ubah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pak Kenli boleh tolong tampilkan Mazmur 48, Pak. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kekirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Mikrofon is Mereka video melihatnya. is stop. Mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan, seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia. Seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar dari
Mazmur 48 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak John, Pak Kenli yang sekali lagi memberi kesempatan untuk saya belajar untuk merenungkan, men-sharingkan firman Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman TDP yang sudah berdoa, sudah support dalam pelayanan kita hari ini. Di dalam Mazmur 48 dikatakan di dalam ayatnya yang pertama itu dimulai dengan pernyataan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ini menggambarkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu yang dihayati oleh kaum Bani Korah. Mazmur 48 ini juga menceritakan pujian-pujian bangsa Israel atas Sion sebagai kota Allah. Bani Korah menggambarkan kemuliaan dan keselamatan serta kegirangan yang pada saat itu menyelimuti kota Sion. Semua itu dapat terjadi karena Allah sendirilah yang berdiam di kota Sion. Itu dinyatakan di dalam ayatnya yang keempat. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Jadi pada saat itu pastinya kalau bicara benteng itu masalah pada saat berperang tentunya. Dan di sana Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya benteng kemenangan, benteng keamanan bagi bangsa Israel. Dan kalau Tuhan yang menjadi benteng daripada satu kota, satu negara, maka kota tersebut akan tetap aman. Umat Allah bukan hanya mendengar tentang keselamatan dari Allah. Lebih daripada itu, mereka juga mengalami. Saya mendapatkan remanya itu di ayatnya yang terakhir 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia. Seterusnya dan untuk selamanya, Dialah yang memimpin kita. Sekarang ini yang kita hadapin tentu banyak pergumulan, permasalahan, baik itu kesehatan, ekonomi, keluarga, hubungan. Dan kita sudah banyak belajar bagaimana kisah Raja Daud mau dibunuh, tapi diberi kesempatan untuk membunuh tidak ia lakukan karena ia memiliki rasa takut akan Tuhan. Dalam kehidupan akhir-akhir ini tentu kita semua mengalami satu pergumulan, satu tantangan. Tapi kalau sampai hari ini kita ada, kita bisa melewati hari lepas hari. Ini yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Bahwa Allah yang dahulu membela bangsa Israel, meluputkan bangsa Israel, meluputkan Raja Daud. Allah yang sama untuk selama-lamanya yang menjadi benteng dari kehidupan kita. Enggak gampang memang. Menghadapi hari-hari ini enggak gampang. Kita menghadapi berbagai pilihan dalam hidup. Kadang-kadang kita takut salah memilih,
Apakah pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan? Tapi ketika kita belajar untuk taat dan setia, belajar takut akan Tuhan, maka saya percaya apapun yang akan kita jalani, yang kita lewati, Tuhan akan menyatakan sebagai benteng dari kehidupan kita. Kita semua mengalami peperangan sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, Daud mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan akhir-akhir ini, kita melihat banyak sekali permasalahan. Saya secara pribadi melihat setiap permasalahan demi permasalahan yang saya hadapi, saya flashback ke belakang. Apakah ada satu kesalahan yang saya ambil, satu pelanggaran? Apakah ada ketidakkepekaan saya mendengar suara Tuhan? Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh akan kasih setia. Ketika kita menyadari kesalahan, ketika kita menyadari ada ketidakpekaan akan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi. Dan Tuhan menghargai kejujuran kita. Ketika kita berbuat dalam mengambil satu keputusan, kita merasa bahwa keputusan itu salah, dan kita minta pengampunan, minta satu hal yang baik, satu hal yang baru untuk menerangi langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Saya bersyukur selama hidup saya merasa apapun yang saya hadapin, permasalahan demi permasalahan itu, dengan berjalannya waktu, Tuhan buka jalan. Saya melihat latar belakang hidup saya melihat ini pasti ada generasi sebelumnya yang berdoa. Dan saya melihat bahwa doa seorang ibu itu betul-betul saya rasakan. Dikatakan bahwa di dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya melihat bahwa doa seorang ibu yang mengasihi Tuhan itu berdampak kepada generasi selanjutnya. Karena saya melihat itu, meneladanin itu, saya mau belajar sekarang sebagai orang tua, tentu saya mau belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih takut akan Tuhan, lebih peka akan kehendak Tuhan, supaya apa yang menjadi taburan saya ini itu dapat dinikmati oleh anak-anak saya kelak. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sebagaimana yang saya rasakan dalam kehidupan saya selama ini. Kita semua tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, kesalahan. Dan Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dalam diri kita. Yang Tuhan tuntut adalah kejujuran kita.
Orang benar bukan berarti orang yang sempurna. Orang benar bukan orang yang tidak berdosa. Tapi orang benar adalah orang yang berani mengakui kesalahan, mengakui dosa, dan mau berubah. Tuhan tidak pernah nuntut kita sempurna karena kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, bagian yang B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita dibenarkan di dalam pengakuan kita akan keterbatasan, akan kelemahan kita menghadapi kehidupan ini, maka kita dibenarkan. Dan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah yang hari demi hari yang kita tim doa pagi yang kita lakukan setiap hari, kita berdoa, kita bermazmur, kita masuk dalam hadiratnya Tuhan melalui tim worship TDP yang luar biasa. Kita mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman, dan kita diberi kesempatan untuk belajar merenungkan ayat demi ayat yang sudah ditentukan oleh Pak John. Ada satu hal yang saya mau menutup dari renungan hari ini, ada satu hal yang saya mau saksikan. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 selain masalah itu mengganggu masalah keluarga, kesehatan, juga masalah ekonomi, masalah dunia usaha. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan tuh baik banget ya? Di tengah-tengah 2 tahun ini omset itu turun drastis, ada hutang-hutang yang harus dibayar. Kok dengan cara dan jalannya Tuhan itu, Tuhan bisa selesaikan sedemikian. Apa yang saya lakukan? Apa yang keluarga saya lakukan? Kok Tuhan itu bisa begitu baik? Di situ saya melihat bahwa ada satu didikan orang tua menyangkut masalah tanggung jawab. Papa saya selalu ngomong, kalau kamu mau berusaha, kamu mau berkembang, silakan. Sebatas kemampuan kamu. Kamu diberi kepercayaan, kamu harus pegang kepercayaan. Nah, itu yang menjadi satu dasar dalam hidup saya ketika saya diberi kepercayaan oleh berbagai pihak. Dalam dunia usaha ya. Nah, waktu awal-awal COVID, itu begitu berat yang sebagian besar dirasakan oleh dunia usaha, termasuk saya. Tapi karena saya mengingat itu, saya akhirnya berdoa, Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, ini semua milik Tuhan. Apapun yang Tuhan pakai orang-orang untuk percaya sama saya harus bisa bertanggung jawab. Supaya tidak mempermalukan Tuhan, tidak mempermalukan keluarga, tidak mempertaruhkan nama baik. Apalagi kita itu orang dagang. Orang dagang itu selalu melihat dari generasi yang sebelumnya. Kalau satu generasi itu ada cacat, bagaimana generasi selanjutnya mau dipercaya? Nah, ini yang saya sangat bersyukur memiliki keluarga, yang memiliki orang tua, yang selalu mengingatkan bahwa kepercayaan itu datangnya dari Tuhan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya percaya ketika kita bertanggung jawab, maka kepercayaan demi kepercayaan itu Tuhan akan berikan.
dalam hidup kita. Ini masa-masa konsolidasi, masa-masa kita mengintrospeksi apa yang dulu kita lakukan, di mana letak kekeliruannya, di mana letak kesalahannya. Nah, untuk kita melangkah ke depan, kita tunggu waktunya Tuhan. Sebelumnya kita terus memperbaiki diri. Ini yang sedang dalam 2 tahun ini yang saya sedang rasakan, bahwa di tengah-tengah badai kehidupan, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita terus datang mengandalkan Tuhan, ketika kita terus memiliki rasa hormat, memiliki roh takut akan Tuhan. Kita tidak mungkin mendapatkan kepercayaan yang besar, tidak mungkin kita bisa melewati kehidupan ini dengan baik tanpa kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini dalam hidup kita. Tanggung jawab itu berani menanggung resiko apapun yang kita lakukan. Kita harus berani ketika kita memutuskan seperti ini dan ada konsekuensinya, kita harus tetap berdiri tegak. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, di sanalah kita akan merasakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Di sanalah kita akan melihat bahwa betapa baiknya Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita meresponi tanggung jawab itu dengan berdiri tegak, menghadapi dan minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan persoalan demi persoalan. Saya percaya akan ada terobosan-terobosan yang baik di dalam hidup kita. Setidaknya sampai hari ini Tuhan pelihara kita semua. Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Mungkin itu yang bisa pagi ini yang saya sampaikan. Terima kasih buat kebersamaan tim doa pagi. Terima kasih buat doa-doanya. Satu sama lain kita sama-sama belajar. Kalau ada kesalahan, kita mengintrospeksi karena kita tidak ada yang sempurna, tapi mari kita belajar saling. Mungkin kita tidak bisa menerima, tapi mari kita coba belajar untuk mengerti bahwa kita semua berlatar belakang yang berbeda, kultur yang berbeda, dan kita belajar untuk saling melengkapi, saling mengingatkan dengan tentunya dengan kasih Tuhan, bukan dengan hal-hal yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, pembelaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami semua terbatas, tapi kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu dan kami minta hikmat dan kepekaan akan Engkau dengan terus memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki rasa hormat akan Tuhan, maka kami percaya Engkaulah benteng kehidupan kami. Dan ketika Engkau yang menjadi benteng dalam kehidupan kami, maka kami aman di dalam Engkau. Tuhan memberkati pribadi kami masing-masing. Engkau memberkati keluarga kami, memberkati keluarga besar, memberkati pekerjaan dan bisnis kami. Dan Tuhan tidak lupa saat ini, mari teman-teman tim doa pagi kita secara khusus, saya minta kita unmute untuk kita berdoa secara khusus bagi Ibu Hartati yang pagi ini akan masuk ke rumah sakit, menjalani proses.
Mari kita sama-sama berdoa buat Ibu Harta. Haleluya Yesus. Bapak, Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, Mohon belas kasihan-Mu Bapa. mohon padamu ya Bapak, Engkau ulurkan tanganmu yang Berikanlah Tuhan kekuatan buat penuh Tuhan. dengan urapan, dengan kuasa Karena Engkau kepada berkuasa tubuh atas Ibu tubuh jiwa Hartati dan ya rohnya Tuhan. Tuhan. Oleh Kau jamah, Aku minta Tuhan, kuasa mujizat Engkau pulihkan. ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Yesus menyembuhkan Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan untuk Ibu Hartati Tuhan pada saat menjalani operasi saat ini Tuhan. sel kanker sedang Kau Tuhan, angkat semuanya Tuhan. ini Bu Hartati masuk Tuhan Yesus Kristus. ke rumah sakit Tuhan, Terima kasih. persiapan daripada operasi yang akan dilakukan pada saat tanggal 16 September nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, kami semua memohon kepadamu ya Bapa. Belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah benteng keselamatan buat kami. Engkau adalah benteng perlindungan buat kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pada saat ini kami berseru kepadamu ya Bapa. Kemahanmu Tuhan atas Ibu Hartati ya Bapa. Para malaikat Engkau akan memberikan senantiasa kekuatan pada saat menjalani operasi. Kau pakai setiap tenaga-tenaga medis yang Engkau sudah persiapkan untuk membantu Tuhan dalam operasi. Kau pakai dokter Tuhan. Engkau ke setiap suster ya Tuhan. Engkau melindungi rumah sakit itu. Ruangan setiap Tuhan untuk melakukan operasi. Tuhanlah yang akan membentengi dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan atas Ibu Hartati ya Bapa. Beratata casikit dikunda kaya mako yang dapat kasindi koya lalalala jama Tuhan, Joninata Tuhan, kuatkan anak-anaknya Tuhan, Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik Tuhan. Kami yakin Tuhan, orang yang berharap kepadamu, orang yang bersandar kepadamu ya Bapa, menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa, jawaban-jawaban yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Itulah yang Kau siapkan buat mereka ya Bapa. Kasih Bapa, tolong kami semua ya Bapa, berseru kepadamu ya Bapa. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kepada ya Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami serahkan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur dan terima kasih. Haleluya Yesus. Kau singgahlah terima kasih Bapak. Kami lepaskan kepada sejahtera buat keluarga Pak John Tuhan. Ketakutan, roh kekhawatiran saya patahkan dalam nama Yesus. Keluarga Pak John di hari ini dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh karena Haleluya. Tuhan dia dimenangkan. Amin. Haleluya. Dari sakit. Amin. Silakan Ibu Ciana. Kita percaya setiap doa-doa kita yang kita naikkan dengan kesungguhan hati kita, pasti Tuhan jawab saat ini. Dan kita percaya Tuhan terus bersama-sama dengan Bu Hartati dan juga Pak John dan juga keluarganya. Kita percaya semua, dan saat ini Tuhan kami menaikkan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau mendengar seluruh doa kami Tuhan di pagi ini, dan kami menerimanya Tuhan. Kami menerima setiap doa-doa kami di pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya belas kasih-Mu turun ke atas kami semua Tuhan. Bahkan Tuhan terutama Tuhan khususnya untuk Pak John sekeluarga, belas kasih-Mu Tuhan Kau curahkan saat ini buat mereka Bapa. Kiranya sikir rakanya sikir, dan juga buat kami semua kami ucap syukur Tuhan. Kiranya sikir Ya nama-nama masik ya nama-nama masik. Ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Ampuni dosa kami juga Tuhan Yesus. Ampuni dosa Tuhan. Ampuni dosa Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau nyatakan agungkan selama